Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja seputar MacBook Pro yang udah gue pakai selama 3 tahun lebih, mungkin mendekati ke 4 tahun. Dan video ini bukan video review, so lebih ke testimoni aja. Setelah gue pakai lumayan lama, mungkin ada degradasi, pengurangan, atau dari segi penyesalan gitu ya, yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian aja. Tapi kalau kalian pengen yang review-review lebih in-depth-nya, kita udah banyak banget sebenarnya bahas si MacBook Pro ini di beberapa video-video bahkan beberapa tahun lalu. Dan ini sebenarnya MacBook pertama gua. Jadi gue itu pengguna Windows dulunya, gue pengguna laptop gaming banget karena gue lumayan banyak main game juga dulu. Tapi ya ini adalah MacBook pertama gua dan udah keluar sebenarnya beberapa tipe-tipe lanjutannya yang spesifikasinya lebih tinggi. Tapi sampai saat ini gue belum tertarik buat upgrade lagi. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset Lightroom buat kalian yang pengen foto kalian terlihat lebih epic kalau kalian lagi traveling dan semacamnya. Sama kalau kalian pengguna iPhone 15 Pro ke atas, kita juga ada Lux Professional buat iPhone yang bisa menghasilkan warna jadi layaknya kamera mirrorless. Kalau kalian kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Nah, masuk lagi ke pembahasan si MacBook Pro-nya sendiri. Jadi yang gue pakai ini adalah MacBook Pro M1 Pro yang versi base model yang paling murahnya. Dan emang kalian juga bisa lihat dari review-review yang gue yang sebelumnya, buat editing MacBook ini bener-bener powerful banget. Apalagi setelah beberapa tahun dari waktu itu ya, banyak aplikasi itu udah bener-bener kompatibel, udah bener-bener nggak perlu transisi atau pakai Rosetta dan semacamnya gitu ya. Bener-bener udah kompatibel untuk digunakan dengan sistem baru si Apple M Series chip ini. Dan so far sih sampai sejauh ini buat berbagai penggunaan editing video itu sangat cukup. Jadi buat edit video, edit foto, itu semuanya bisa dihandle dengan baik. Begitu juga untuk desain gitu ya. Karena yang paling demanding secara performance itu pastinya adalah edit video. Apalagi ya kalau kita video, foto, atau desain di layar yang secakep si MacBook Pro M1 Pro ini, itu benar-benar kerasa nyaman banget. Jadi si MacBook Pro M1 Pro ini sebenarnya secara performance itu masih sangat mencukupi. Ya, kalian bisa lihat beberapa pembahasan kita di video-video yang dulu, itu benar-benar buat editing cakep banget. Dan sampai sekarang, kita kalau buat editing tipis-tipis, editing video, malah nggak yang tipis-tipis ya, yang high demanding itu juga sebenarnya sangat cukup. Edit foto juga enak dengan layarnya yang udah OLED atau mini LED kalau nggak salah di MacBook Pro ini. Dan begitu juga untuk desain grafis itu benar-benar layarnya sangat memanjakan. Tapi kalau dari segi performa, memang yang paling demanding adalah video. Dan so far itu nggak ada masalah sama sekali. Walaupun udah penggunaan bertahun-tahun dengan kodek video yang makin gila-gila, itu bener-bener nggak ada masalah di MacBook Pro ini. Bahkan kita ada beberapa kamera yang udah bisa shoot 6K juga, dan beberapa review kita yang butuh kita nyobain file 8K dan file 6K-nya itu juga nggak ada masalah di laptop ini. So far masih bener-bener bisa kepake. Dan begitu juga kalau kita lagi ngerjainnya dengan mobilitas tinggi. Ini MacBook yang bener-bener gue bawa-bawa terus kalau misalkan kita lagi adventure keluar, kita buat backup data enak karena dia udah ada slot SD card memorinya gitu ya, SD card reader yang kita bisa buat backup data. Dan kalau kita pengen sambil editing juga, nyicil-nyicil biar bisa sambil posting, itu juga bisa gitu. Dan yang menarik, sebenarnya menarik waktu pertama pindah sih, sekarang udah biasa aja. Tapi buat kalian yang nggak pakai MacBook, ini harusnya menarik karena dibandingkan Windows, dia memberikan full performance-nya walaupun kita lagi ngerjainnya on battery gitu. Jadi kita mau colok listrik, mau on battery, itu sama aja performanya. Sama ajanya, bukan sama-sama lelet, sama-sama cepet gitu ya. Jadi performa tetap maksimal. Gue lihat di e-commerce sih sekarang dia dijual bekasnya itu bisa dapat di harga 20 juta rupiah, 19 atau 20 juta rupiah untuk yang versi base model kayak yang gue pakai ini. Sebenarnya dengan harga tersebut, dengan apa yang kita dapetin gitu ya, buat sambil ngedit dimanapun, dengan performa yang tinggi, baterai awet, dan lain sebagainya, menurut gue itu adalah angka yang sangat worth it. Cuman sebenarnya kalau kita sambil lihat produk yang lain, ya agak tanggung karena di e-commerce kalian bisa dapat yang versi M3-nya aja, MacBook Pro yang M3 itu kalau nggak salah terakhir gue cek itu di sekitar 23 juta gitu. Jadi ya nggak terlalu jauh perbedaannya. Jadi gue rasa mungkin kalau teman-teman jual bekas si MacBook ini di harga yang lebih menarik lagi, gue rasa lebih pantas lah gitu. Walaupun di 20 juta dengan apa yang kita dapat, sebenarnya itu juga udah sangat cukup gitu. Semua pekerjaan bisa dihandle dengan sangat baik. Nah, tapi kayak yang gue bilang tadi, yang pengen gue bahas di sini adalah kesan gue setelah digunakan cukup lama gitu ya. Jadi kayak testimoni setelah penggunaan yang cukup lama. Karena ini yang menarik gitu, dari segi durability-nya. Jadi si MacBook Pro ini, itu
ya kayak yang tadi gue udah mention, gue sering bawa-bawa adventure, kita bawa ke tempat-tempat yang tidak menyayangi barang gitu ya. Bawa di tas juga saling numpuk-numpuk dengan build quality-nya itu kuat banget. Sampai sekarang so far nggak ada kayak den-den atau kayak bengkok-bengkok gimana. Bodinya juga bener-bener kuat banget. Tapi di satu sisi yang biasanya jadi pertanyaan adalah dari segi baterainya. Dan ini yang pengen gue bahas di sini yang menurut gue bisa sangat appreciate gitu. Karena gini, gue lumayan kepo dengan MacBook ini. Pas gue pengen bahas lagi, gue cek baterai life-nya. Dan ternyata untuk penggunaan gue yang sangat jorok, nanti gue akan jelasin gimana, tapi dengan penggunaan gue yang sangat jorok, baterai life-nya atau baterai health-nya itu masih di 83%. Dan tertulis masih normal baterai health-nya gitu ya. Dimana baterai health tersebut itu nggak gue expect dengan penggunaan gue yang sangat-sangat jorok. Emang sejorok apa sih? Jadi gue pakai si MacBook ini selain tadi kita pakai adventure dan lain sebagainya, MacBook ini juga jadi sebuah setup utama gue. Kayak yang kalian bisa lihat di belakang sini gitu ya. Kita nyolok monitor, MacBook-nya selalu nyala di sana, dan dia selalu nyala. Standby, nyala. Dan kabel MagSafe chargernya yang kalau misalkan kesenggol dia bisa langsung putus karena dia pakai magnet doang gitu ya, itu selalu nyolok. Gue nggak pernah copot gitu karena gue nggak mau ya udah baterainya berkurang terus nanti cas lagi berkurang lagi. Gue malas banget gitu. Jadi selalu nyolok, selalu nyala, standby. Satu-satunya waktu si MacBook Pro ini mati adalah kalau nggak kita lagi update OS, atau ya kita lagi bawa adventure, lupa buat ngecas, sudah dipakai berkali-kali, dan dia habis baterai gitu. Jadi gue bener-bener nggak matiin sama sekali. Beda banget sama waktu gue pakai laptop gaming gitu ya. Bener-bener ketika pakai laptop Windows dulu, gue merasa ya semua elektronik harus dimatiin gitu kan, harus ada waktunya untuk mati dan istirahat. Sedangkan di sini gue makainya kayak kulkas gitu ya. Ya udah nyolok terus dan dia diem aja, udah begitu. Dan yang ekstrim gini, jadi buat gambaran kalian yang cukup jelas dan kenapa gua bangga banget baterai health-nya masih 83%, padahal 83% mungkin buat beberapa orang nggak begitu wah gitu ya. Karena monitor yang dipakai untuk jadi pasangannya si MacBook ini, gua udah rusak 2 kali gitu. Jadi pertama gua pakai ViewSonic 32 inch, persis dengan yang ini, rusak. Karena sama gitu, monitornya juga nggak gua matiin gitu, standby aja nyala begitu. Dan kita memang produksinya waktu itu kan sampai sekarang sih sebenarnya masih lumayan rapet-rapet, jadi ya banyak bakal dipakai. Full nyala, rusak yang ViewSonic kayak gini. Lalu gue sempet ganti Philips 32 inch juga, cuman dia manjang. Kalau ini kan aspek rasionya agak normal ya, kotak gitu, 21:9 atau berapa lah, gue juga nggak begitu ini. Tapi waktu yang Philips tuh gue agak panjang gitu, jadi panjang banget ke samping buat multitask enak. Rusak juga, mungkin sekitar 8 bulan kali ya, 8 bulan lebih itu rusak. Dan akhirnya gue beli lagi yang ViewSonic karena gue merasa secara aspek rasio lebih enak yang ini. Dan ya udah, sekarang gue standby di sini dan kita tidak tahu kapan dia bakal fail gitu ya. Cuman intinya gue pakai sampai separah itu gitu. Jadi gue tuh nggak expect, gue pengen bahas lagi si MacBook Pro ini. Tadinya gue akan bahas mungkin baterai life-nya yang udah busuk apa segala macem, tapi enggak sih, pas gue pakai di luar sangat tahan buat seharian gue pakai kerja gitu ya. Dan begitu juga buat ditaruh di sini tidak ada isu. Dan sampai akhirnya gue cek langsung ke optionnya di baterai health, ternyata masih masuk kategori normal gitu, dan dia berada di 83%. Jadi gue bener-bener salut dengan bagaimana si Apple mendesain produk ini sampai durability-nya bisa seawet itu gitu. Jadi itu yang pengen gue bahas di sini gitu. Gue bener-bener puas banget sampai sekarang, nggak ada degradasi dari segi baterai juga aman. Dan kalau kalian tipenya bukan yang jorok kayak gue, kalian di opsi baterai sebenarnya bisa aktifin tuh untuk baterainya itu bisa full cuma sampai 80%. Nah, di situ kalian bisa lebih awet laptopnya. Cuman gue yang tidak pakai itu, karena gue males ya kalau full tuh maksudnya kurang maksimal aja gitu. Jadi gue tidak aktifin fitur tersebut, tetap ngisi full. Dan sampai sekarang, ya walaupun gue jadi kayak pakai itu ya, diaktifin ya. Karena jadi sekarang fullnya 83% lah gitu baterai health-nya. Tapi ya tetap buat gue ini benar-benar cakep banget. Dan waktu 2021 akhir gue memutuskan untuk pindah dari menggunakan laptop Windows ke MacBook Pro ini, ya so far sih gue puas gitu. So far gue merasa duit gue terbayarkan dari beli ini, walaupun ya harganya turun banget. Waktu gue beli, gue early adopter juga, gue belinya lumayan tinggi. Waktu harga yang base modelnya itu masih di sekitar 36 atau 38 juta. Dan
Ya, tapi sampai sejauh ini kerjaan gue kelar semua, dipakai aman, jadi setup gue yang nyala terus juga dia nggak ada masalah. Dan bahkan gue occasionally beberapa kali malam kalau gue susah tidur, gue nyetel musik di sini gitu. Ya nyala aja udah dia semalaman gitu gue sambil tidur. Karena suaranya juga enak banget gitu ya. Kalau kalian nonton review gue soal MacBook ini, suaranya juga mantep banget gitu. Jadi ya, so far bener-bener memuaskan. Tapi ya, itu sih sedikit pembahasan dari gua. Jadi intinya kalau kalian pengen ngambil MacBook Pro yang udah jajaran M series chip, menurut gua durability-nya udah sangat jempolan dan sangat worth it buat kalian beli, yang gue yakin 5 tahun ke depan gue rasa masih sangat mencukupi gitu. Tinggal sesuaikan aja kayak storage-nya pas atau enggak buat kalian, RAM-nya dan lain sebagainya. Tapi buat gue, dengan penggunaan gue editing sampai 6K dan lain sebagainya ya, yang base model aja udah sangat cukup. Tapi semua project video gue memang disimpan di SSD gitu ya, di SSD eksternal. Jadi ya, itu nggak ada masalah lah. Dengan storage dia masih di 512 kayaknya yang base model. Ya, itu aja gue sampai nggak tahu gitu ya, karena gue nggak merasa penuh juga gitu di dalam. Jadi masih sangat-sangat mencukupi. Tapi ya, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pertimbangan kalian. Kalau pengen ngambil bekasannya M1 Pro atau mungkin pengen ngambil yang udah M4 gitu kan, atau M3 ya silahkan aja gitu kan. Dan semoga video ini bisa jadi acuan juga buat kalian. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.